Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita semuanya bisa memenuhi undangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan ilmunya kepada kita. Ilmu yang bermanfaat. Yang konsekuensi dari manfaatnya suatu ilmu itu yaitu kita mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya, salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengemban amanah risalah, yang mengemban nikmat yang terbesar, yang akhirnya nikmat itu qadarullah sampai kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita masih meneruskan tadabbur surah Al-Bayyinah. Ada pada ayat ke-7 kalau tidak salah. Allah di ayat ke-7 ini berfirman tentang khairul bariyah, tentang makhluk yang terbaik. Mereka adalah orang yang memiliki akidah atau memiliki iman. Memiliki keyakinan yang tidak menyisakan keraguan. Keimanannya itu diikuti oleh kata amal soleh. Walaupun sebetulnya yang namanya iman itu pasti beramal soleh. Iman itu pasti berintegritas dengan amal soleh. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang telah lalu bahwa ketika Allah dalam ayat Quran mengatakan iman dan amal soleh, maka Allah hendak menekankan iman itu sebagai amalan qalbu dan amal soleh itu sebagai amalan jawarih kita. Di pertemuan yang telah lalu, saya sampaikan bahwasanya yang namanya iman, yang namanya akidah, yang namanya keyakinan itu sesuatu yang akan menyebabkan pemiliknya, yaitu kita, menjadi orang yang mulia. Mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Tapi mulia di hadapan manusia adalah manusia yang juga mulia di hadapan para mukmin. Hazimakumullah. Iman juga selain daripada akan menyebabkan orang yang memilikinya menjadi orang yang mulia. Iman juga akan menyebabkan orang yang memilikinya itu menjadi orang yang kaya. Paling tidak dia menjadi seorang pemilik hati yang kaya. Kenapa demikian? Karena
seorang mukmin itu ada dalam suatu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang akan memberikan kekayaannya kepada dirinya, yang akan memberinya rasa berkecukupan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan karena dia itu memiliki hati yang kaya, maka dia itu insya Allah akan cenderung menjadi orang yang tidak membutuhkan orang lain. Karena dia percaya bahwasanya kebutuhannya itu telah dicukupkan oleh Allah. Hadirin, pandangan seperti ini paling tidak ternyatakan dalam surah Asy-Syura. Ketika Nabi Musa alaihissalam yang dengan kaumnya itu pergi malam-malam dari Mesir. Mereka akan pergi ke Palestina dan mereka itu akan menyeberangi Laut Merah. Pergi malam-malam dan di siang harinya itu mereka itu terkejar oleh orang-orang kafir. Yang masalah, jaraknya itu sedemikian dekat. Sampai-sampai para pengikut Musa alaihissalam itu mengatakan, innala mudrakun, bahwasanya kita itu pasti akan terkejar oleh mereka. Tapi Nabi Musa alaihissalam dikarenakan keimanannya tadi, dan keimanannya itu akan menjadi penyebab dia itu menjadi orang kaya yang tidak membutuhkan apapun karena dia yakin bahwasanya kebutuhan itu pasti akan dicukupi oleh Allah. Dia yang kemudian mengatakan, qala kalla innama iya rabbi sayahdin. Tidak demikian. Kita itu tidak akan terkejar oleh mereka. Innama iya rabbi, sesungguhnya Rabbku itu membersamaiku. Kemudian kata Nabi Musa, sayahdin, maka Rabbku itu akan memberikan kepadaku petunjuk. Naon petunjuk lah? Naon sok petunjuk lah? Petunjuk dari Allah itu kan idrib bi'asakal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkat yang ada di tanganmu. Itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam ya, yang datang itu dikarenakan keyakinan. Ya. Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang membuat jiwanya itu kaya, yang dia itu tidak membutuhkan bantuan orang. Maka dalam konteks ini, ketika kita mendapatkan masalah, apapun masalahnya, yang harus pertama kali ada di benak kita itu adalah Allah. Dan kita minta kepadanya. Adapun kemudian kita berusaha kepada sesama itu dalam konteks karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengusahakannya kepada yang lain. Karena kan yang namanya rizki itu ada yang langsung, rizki itu ada yang ada yang lewat orang lain. Ada yang lewat, nah siapapun dia. Ya, masalah, menulis boga keimanan sih gitu. Ya. Dan ini pun terjadi kepada Rasulullah SAW. Dia, Masya Allah, di penghujung kenabiannya, di penghujung masa kenabiannya di Mekah. Bukan masa kenabian akhir. Di Mekah. Ketika beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau itu Masya Allah ya, merencanakan hijrahnya itu dengan perencanaan yang sangat luar biasa. Dan kemudian beliau juga mengusahakan dengan usaha yang sangat maksimal. Walaupun kemudian akhirnya menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Rasulullah SAW itu ya, setelah beliau menyuruh para sahabatnya untuk pergi terlebih dahulu ke Madinah, Rasul ya, kemudian pergi keluar dengan Ali bin Abi Thalib. Dengan siapa? Abu Bakar. Dengan Abu Bakar. Dan Rasul itu ya
Dari Mekah itu, kalau tidak salah, arah Mekah itu, Medina itu ada di sebelah utara Mekah. Rasul itu dari Mekah itu tidak langsung pergi ke arah utara, ke arah Medina, tapi Rasul itu pergi ke arah selatan. Sampai berhari-hari, sampai orang kafir pun mereka itu tidak bisa menemukan Rasulullah SAW. Dan kemudian akhirnya mereka itu berspekulasi, mungkin Muhammad itu dia pergi ke arah selatan dulu. Setelah berhari-hari di arah selatan, kemudian Rasulullah itu dari selatan itu menuju utara, menuju arah yang sesungguhnya, menuju Madinah. Dan Masya Allah, ketika beliau melihat ada sekelompok pasukan yang mengejar beliau, beliau itu kan langsung masuk ke dalam Gua Hira. Masuk ke dalam Gua Hira. Dan Abu Bakar itu di Gua Hira itu, beliau itu merasa sangat takut. Takutnya bukan apa-apa, takut kalau terjadi sesuatu kepada Rasulullah, bukan takut kepada dirinya. Tapi Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Abu Bakar, La tahjan innallaha ma'ana. Ulah sieun, sesungguhnya Allah itu beserta kita. Dan turun pertolongan Allah. Nah, kan pertolongan Allah itu ya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Walaupun jenisnya beda, pertolongan Allah kepada Musa alaihissalam itu pertolongan yang teramat spektakuler, laut itu sampai membelah. Pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW itu hanya berupa guanya itu ada laba-laba yang kemudian menutupi guanya, dan di pinggir mulut gua itu ada burung merpati yang lagi bertelur, sehingga orang kafir itu menyangka tidak mungkin Muhammad itu bersembunyi di dalam gua ini. Akidah atau keimanan juga akan menyebabkan seseorang yang memilikinya itu menjadi orang yang memiliki keberanian. Kenapa? Akidah itu menjadi penyebab seseorang itu memiliki keberanian, karena rasa takutnya itu sudah habis kepada Allah. Sudah habis untuk Allah. Jadi kita sieun deui ku itu termasuk sieun ku jurig, sieun ku setan, geus beak rasa sieunna ku Allah. Nari urang mah ku sebab rasa sieunna can beak ku Allah, loba keneh rasa kasieun teh mangih dahar moal isuk. Kan gaji naik moal bisi teu meunang orderan teh, aduh kadieuna sieun ku jurig, sieun ku setan, sieun dagang teu payu, can weak kasieun atuh ku Allah. Jadi alhamdulillah. Jurig setan beh. Cek ulama. Jadi sesungguhnya kita itu tidak sepatutnya takut kepada makhluk halus. Kenapa? Karena mereka itu ada di alam yang berbeda dengan alam kita. Nah, makanya sieun teh ku lauk hiu manja. Mangja teh ngojay, ya lauk hiu di laut teh sieun teh. Sieun. Tapi lamun lauk hiu aya di dia, sieun mah moal kudu sieun, karena lauk hiu kan bukan ada di alamnya, di darat mah. Urang aneh disingsirikeun ku urang lauk teh. Nah sama, yang namanya setan berbentuk jin pun karena mereka itu ada di alam mereka. Kalau mereka itu ada di alam kita, ya mereka itu tidak memiliki kekuatan yang lama. Sakedeung kekuatannya geus ka lauk hiu, ya. Bakal sakedeung kekuatannya ketika ada di darat itu, setelah itu kan lemah. Nah yang namanya setan pun gitu kan, ada di alam kita itu, ada di alam kasar kita itu, ya mereka itu pasti hanya sebentar saja memiliki kekuatan, setelah itu lemah. Nah, jadi ulah sieun sebenarnya manganda sagelur pagi perlu dilatih ya. Nah, itu keimanan juga akan menjadi penyebab bagi mereka yang memilikinya itu akan menjadi
penyebab untuk menjadi seseorang yang memiliki ketangguhan dalam menghadapi musibah-musibah sebesar apapun musibah itu. Kenapa? Karena seorang mukmin itu meyakini Allah itu senantiasa bersama mereka. Allah itu tidak mungkin akan membiarkan mereka dalam suatu masalah ya, yang di luar daripada kemampuan mereka. Sehingga dengan itu, seberasar apapun masalah yang dihadapi itu, insya Allah tidak akan menyebabkan dia itu putus asa. Akidah juga akan menjadi penyebab seseorang itu memiliki optimisme, tidak pesimis. Karena akidah yang benar memahamkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Sehingga karena kita memahami bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha memiliki kekuatan, Maha memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun kepada makhluknya. Maha kuasa kan? Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran itu qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah kemudian menyatakan tentang kekuasaan yang lain. Apa kekuasaan Allah itu? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kalau itu Maha Kuasa, dan kekuasaannya itu direpresentasikan di antaranya bahwasanya dia itu mampu untuk memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, apalagi untuk hal yang lebih kecil daripada itu. Adalah mengubatlah keimanan, keyakinan, akidah akan juga menyebabkan seseorang yang memilikinya itu memiliki kehidupan yang terarah. Dan Masya Allah, kehidupan itu kan sesungguhnya merupakan suatu misteri. Ya. Yang sampai sekarang, kecuali dengan Islam, yang sampai sekarang, yang namanya kehidupan itu menjadi misteri, yang menjadi sesuatu yang tidak dipercaya, yang tidak bisa dipertahankan. Orang bingung kan, dari mana kita berasal, kenapa kita ada di sini, di dunia ini, dan kemana kita setelah kita hidup di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan otak manusia. Sampai sejauh manapun pengetahuan manusia itu berkembang. Sehingga karena manusia itu tidak pernah bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu, tidak sedikit di antara manusia itu tidak bisa menjawab di antaranya kenapa kita ada di dunia ini. Islam menjelaskan bahwasanya kita ada di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena orang itu tidak tahu tentang konsep ini, akhirnya yang namanya orang itu kemudian menghambakan diri kepada sesuatu selain daripada Allah. Terarah kehidupan. Dan otomatis ketika seseorang itu memiliki kehidupan yang terarah, maka akidah ini juga akan membawa orang tersebut menjadi orang yang memiliki kebahagiaan. Kenapa akan memiliki kebahagiaan? Karena dia, orang yang memiliki akidah yang benar ini adalah dia yang memiliki kedekatan dengan Allah. Tadilah contohnya Nabi Musa, contohnya Rasulullah. Dalam masa sulit seperti itu saja, itu kan. Kita giwar. Dan juga di rumah akidah yang benar akan menjadi penyebab bagi seseorang itu memiliki ukhuwah,
baik ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah insaniyah. Jadi persaudaraan Islami atau persaudaraan yang insaniyah, yang manusiawi. Lihat, para sahabat Rasulullah SAW dalam suatu perangan, kalau tidak salah di perang Tabuk atau bukan di perang Tabuk. Ketika panglima perang itu, setelah perang itu beliau mengontrol kondisi prajuritnya. Si panglima perang ini menemukan seorang prajurit yang ada dalam keadaan sekarat, yang prajurit itu kemudian mengatakan air. Nah, ukhuwah Islamiyah yang ada pada jenderal itu kemudian dia menyuruh agar seseorang itu membawakan air buat prajurit yang mengatakan air ini. Ketika air itu sampai kepada orang tersebut dan akan diminum, tidak jauh dari orang tersebut itu ada orang yang sama mengucapkan air. Orang yang ada dalam keadaan sekarat ini kemudian mengatakan, berikanlah air ini kepada saudaraku yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Dan ketika air itu sampai kepada orang yang kedua, tidak jadi orang tersebut, ada orang yang juga mengatakan kata yang sama, air. Kemudian orang yang kedua itu mengatakan, berikan air ini untuk saudara. Sampai ketika air itu sampai kepada saudara yang ketiga, ya, saudara yang ketiga itu can nampak cai geus kaburu maot. Kemudian dibawa kepada yang kedua, geus kaburu maot. Dibawa kepada yang ketiga, geus kaburu maot, cai na utuh kene. Masya Allah, sampai terjadi hal yang demikian. Kenapa? Karena akidah Islamiyah ini menuntut seseorang itu menjadi seseorang yang memiliki ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Jadi kan bahasanya kata Allah itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jadi kalau tidak terjadi persaudaraan antara mukmin, yang jadi masalah itu bukan kemudian orang-orang itu pergi ke mana hotel untuk mengadakan simposium lah segala macam itu ini, tapi imannya nggak dibenerin. Ya, yang harus dibenerin adalah iman, karena imanlah innamal mu'minun, sesungguhnya mukmin itu orang yang beriman itu bersaudara. Jadi ketika tidak ada persaudaraan yang ideal, sebetulnya yang menjadi masalah itu karena imannya. Dari Allah, iman yang benar juga akan menjadi penyebab seseorang yang memilikinya itu ingin dirinya itu menjadi seseorang yang diatur segala macam itu oleh syariat Islam. Dagang Islami, olahraga Islami, pakaian Islami, untuk hal-hal yang memang bisa dilaksanakan, maka kemudian dia akan mengupayakan untuk mengadakan islamisasi kehidupan, Islamiyatul hayat. Hadirin rahimakumullah, iman yang diantaranya memiliki karakter itu yang jika dimiliki oleh kita, maka kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan khairul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang terbaik. Dan Allah menjanjikan ketika seseorang itu memiliki iman yang paripurna, maka kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu ada dalam keadaan iman. Allah kemudian menjanjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kepadanya itu kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang nyaman.
Kehidupan yang nyaman itu tidak hanya kehidupan di dunia ini, tapi tidak nyaman di alam kubur dan tidak nyaman di akhirat. Kehidupan nyaman itu kehidupan yang terus terjadi di alam dunia ini, di alam kubur dan di akhirat. Dan di dunia ini juga kehidupan yang nyaman itu tidak hanya hati yang qanaah, tapi juga dia itu mendapatkan rezeki yang relatif berkecukupan. Itu bisa lah, nu penting mecenah hate we qanaah we unggul cenah anger we kan teu nyaman atuh ieu bebenangan duit ngukur 10.000 sapoe mah. Jadi kudu ngadoana ge kumaha Allahumma tuhya. Ya Allah, ketika saya butuh ayakeun. Ya tidak mau. Pertanyaannya bagaimana kemudian agar kita itu bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan akhirat itu dimulai dengan alam kubur kita. Ulama mengatakan salah satu hal di antara sekian hal yang akan menyebabkan kita itu bisa menjadi orang yang memiliki kenyamanan di dunia dan di akhirat kelak itu, yaitu kita itu harus menguatkan ketergantungan kita dengan Allah. Ya. Jadi kuatkan ketergantungan orang ke Allah. Makanya kan ada ngomong Allah. Ya. Ada ulama yang mengatakan ketika dia menafsirkan qul huwallahu ahad Allahu samad, katakanlah ya Rasulullah, Allah itu esa, Allahu samad, Allah itu tempat bergantung. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang menjadi penyebab seseorang itu bermaksiat kepada Allah karena dia itu memiliki ketergantungan kepada selain daripada Allah. Sekarang saya berkali-kali menyampaikan doa yang senantiasa didawamkan oleh Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ya Allah, ujung doanya itu janganlah engkau membiarkan kami walaupun hanya sekejap mata selamanya. Jadi kita bisa sholat karena Allah, kita bisa berdoa karena Allah, kita bisa zakat karena Allah, kita bisa berusaha karena Allah, kita bisa pergi ke pengajian karena Allah, kita bisa duduk pun karena Allah. Nah kita itu jangan sampai memiliki pemahaman bahwasanya tanpa Allah itu kita bisa berbuat sesuatu. Allah. Ya. Setelah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itu adalah orang-orang makhluk-makhluk yang terbaik. Allah kemudian meneruskan firman-Nya. Baca aja ayat berikutnya. Jazaa'uhum itu ayat yang menjelaskan tentang innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin adalah ayat yang menjelaskan tentang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kalau jazaa'uhum itu adalah ayat yang menjelaskan tentang ayat yang sebelumnya. Hum di sana jazaa'uhum, balasan bagi mereka. Mereka di sana adalah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka di sana adalah khairul bariyah. Pertanyaannya,
Apakah mereka yang dimaksud oleh Allah itu jumlahnya banyak? Hah? Banyak nggak jumlahnya? Hah? Berbanding berapa? Jeung jelema kafir. Berbanding banyak. Nah, berbanding banyak. Bahkan berbanding banyak juga dengan orang-orang yang beriman, yang tidak beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kelak dari 1000 orang yang menyeberangi Shiratal Mustaqim, dari 1000 orang itu hanya ada 1 orang yang bisa selamat menyeberanginya. Realita nawe atuh. Mun di KRT-an aya masjid, di KRT-an kan aya 80 imah paling teu. Aya masjid kan. Nah, kudu 80 laki minimal. Aya di Perum kan berapa RT nih? Berapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah setiap hari? Dan walau alam, dari yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah setiap hari itu, apakah dia itu kelak timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukan atau sebaliknya? Walau alam, apakah kita yang melaksanakan sholat 5 waktu itu, apakah kita juga memiliki niat yang ikhlas atau tidak? Kata Rasulullah, badal Islamu ghariban. Sedikit kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, Islam itu dahulu datang dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Dan kelak Islam itu akan ada dalam keadaan aneh pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, beruntunglah orang-orang yang aneh. Kan tidak seharusnya Islam yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah seagama yang aneh. Kenapa tidak seharusnya seperti itu? Karena kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau itu tinggal di Mekah. Sampai-sampai di zaman Rasulullah Muhammad SAW masih ada kan ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam yang dilaksanakan oleh para penduduk Mekah. Tapi ketika datang Islam pertama kali ke Mekah itu dipandang sebagai sesuatu yang aneh. Dan kata Rasulullah, kelak itu Islam itu akan menjadi sesuatu yang aneh pula. Namun orang ya dahar di rumah makan. Ya, kita pakai tangan misalnya, pakai bare hand. Kemudian, nah, itu dina leungeun urang teh di naon teh di lamotan, nya, di lamotan. Pasti bakal disengsirikeun ku batur. Padahal yang demikian itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian. Mun di kantor aya hiji jelema jujur, nya, bakal disengsirikeun. Bahkan bisa jadi bakal dimusuhan. Ah, itu jujur-jujur teh nggak bohong seetik mah. Justru lamun nggak bohong jadi itu jujur. Di sekolah. Nah, ya. Akhirnya mun orang ningali kan ya guru anu Islami itu diantara guru yang telah mempersiapkan segala sesuatunya ketika dia itu besoknya mau ngajar. Oh, mau ngajar itu jam sekian, paginya itu sudah mempersiapkan itu ini. Karena akhirnya memberhenti sikap itu. Sayana, we. Akan sikap-sikap Islam itu seperti itu. Salah dalam Allah. Jazauhum, balasan bagi mereka. Mereka itu adalah khairul bariyah inda rabbihim, di sisi Allah, jannat. Non jannat emang jannat. Jannat teh secara harfiah maknanya kebun.
kebun lebat yang menarik dipandang mata. Tapi secara syariat, jannah itu surga. Tapi Allah tidak mengatakan jannah. Allah tidak mengatakan jazaohum jannah. Tapi Allah mengatakan jazaohum jannah. Balasan bagi mereka itu surga. Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan surga artinya menunjukkan surga itu jamak. Ada yang berpendapat bahwasanya kelak setiap penduduk surga itu mereka itu memiliki satu surga. Tapi pendapat perkuat mengatakan bahwasanya yang disebut dengan surga itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, yang namanya surga itu pertama adalah kan kebun-kebun lebat yang enak dipandang mata, yang segala perabotannya itu terdiri dari perak. Kata Rasulullah, Allah itu menciptakan surga yang segala perabotannya itu terbuat dari perak. Dua surga yang segala perabotannya itu dari perak. Kemudian Rasulullah meneruskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kelak menciptakan dua surga yang perabotannya itu semuanya itu berasal dari emas. Jadi sebagai surga namanya? Hah? Gini jadi tujuh. Hah? Ya suruh jam surga? Hah? Ayat opat kan, dua surga yang segala sesuatunya itu terbuat dari perak, dan dua surga yang segala sesuatunya itu terbuat dari emas. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya surga itu memiliki darajah, memiliki tingkatannya itu sampai 100 tingkat, yang setiap tingkatan itu, jika satu tingkatan itu dihuni oleh semua manusia yang pernah diciptakan, maka surga itu masih ada di keayaan kosong. Insyaallah. Pantas tuh memang jauh orang lain masuk ke surga. Hah? Apakah Allah ketika kelak memasukkan kita ke dalam surga, Allah itu memberikan balasan yang setimpal atas amal-amal kita atau tidak? Kemudian, apakah Allah memberikan balasan yang setimpal kepada kita atas amal-amal kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita? Ada ulama yang mengatakan itu setimpal. Kenapa? Atau umur 60 tahun, umur 70 tahun, umur 80 tahun beramal soleh, kemudian bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa seperti itu. Umat Nabi Nuh onaman 800 tahun, umur nage ibadah nage 800 tahun, salatnya 800 tahun, infak sedekah 800 tahun, tilawahnya 800 tahun. Wajar kalau mereka itu kemudian mendapatkan surganya Allah. Aneh orang mengukur hirup 70 tahun kemudian kita itu tidak maksimal dalam ketaatan. Jannatu adnin. Adnin itu yaitu secara bahasa memiliki makna tempat tinggal. Jadi surga itu merupakan tempat tinggal. Admin juga kata ulama memiliki bahasa menetap, dalam artian ketika kelak seseorang itu ada di surganya Allah, dia itu inginnya menetap, tidak mau pindah. Orang di dunia ya makanya, Maret imah 17 tingkat tuh irah.
Bisa memboga gitu. Jadi aya kan keinginan untuk ganti gitu. Boga motor alus, motor batur nu leuwih alus, aya kan keinginan untuk ganti motor. Boga pamajikan anja. Ditikah umur 25 tahun, 10 tahun, umur 25 tahun, awak 48 kilo, 10 tahun kemudian awak jadi 84 kilo. Kan? Tina 48 jadi 84, tina waktu 10 tahun pernikahan kan urang teh hayang meureun. Legeus teu geulis deui, karena kan sifat dunia itu fana. Nah, seseorang itu kelak ketika dia ada di derajat terendah surga pun, apalagi kalau tidak hanya seperti itu. Ketika dia kelak ada di derajat terendah surga pun, dia itu tidak mau pindah, dia itu mau menetap. Bahkan, kan, saya sampaikan, bahwasanya ketika para penduduk surga dan neraka itu semuanya itu sudah masuk ke tempatnya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan kematian dalam bentuk kambing, dan Allah kemudian membawa kambing itu ke suatu tempat yang bisa dilihat oleh penduduk neraka dan penduduk surga. Allah kemudian mematikan kambing itu dalam artian setelah kan tadi kematian kan kambing itu. Dengan artian setelah itu maka yang namanya kematian itu sudah tidak ada lagi, abadi. Sama. Jannatu adn. Kan boro-boro anu di luhur gini. Ya, derajat di luhur, derajat nu panghandapna wae. Orang yang paling terakhir masuk surga, nu kumaha paling terakhir masuk surga teh? Orang yang paling terakhir masuk surga itu jam nu kumaha jang? Orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Kan teu abadi. Di lemah teh kan aya nu asup surga tanpa dihisab, aya nu asup surga setelah dihisab, aya nu asup surga setelah masuk dalam neraka. Anu asup ka neraka teh jumlahna loba. Nah, yang terakhir keluar dari neraka itu dia itu akan menjadi orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga ini adalah orang yang ketika dia ada di pintu surga, dia itu dalam hadis dikatakan dia itu memiliki keraguan apakah saya itu masih akan bisa mendapatkan kenikmatan surga. Allah kemudian berkata kepada orang tersebut, maukah aku berikan kepadamu kenikmatan atau rezeki atau kekayaan atau harta, sebanyak kekayaan yang dimiliki oleh seorang raja. Mau ya Allah, raditu rabbi, saya puas ya Rabb. Allah memberikan kekayaan, sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang raja, tetapi Allah itu kemudian memberikannya lagi, dalam satu riwayat sampai dengan 50 kekayaan yang dimiliki oleh seorang raja, dalam riwayat yang lain sampai dengan 60. Dia itu merasa dia itu tidak merasa mau menetap, tidak mau pindah ke surga yang lain. Urang dia mau komentar, lamun orang kelak hayang kumpul jeung kolot urang di surga. Jadi urang kudu lebih soleh daripada kolot urang. Nih, cik ulama. Karena kalau kita ingin berkumpul, kita ada di surga yang di bawah. Ya. Orang tua kita itu ada di surga yang di atas, piraku kolot urang anu kemudian turun surga. Gitu. Jannatu adin tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya itu ada sungai-sungai. Rasulullah SAW bersabda,
Bahwasanya Al-Kautsar atau sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku di surga itu yaitu sungai yang tidak ada cekungannya. Susukan di orang ayat cekungan tak? Ayatnya muntah ayat cekungan artinya banjir artinya. Kalau tidak ada cekungan kan banjirnya. Di surga itu kata Rasulullah, Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah sungai yang tidak ada cekungannya. Jadi siga roti tawar, berdot gitu kan. Nah, make siga itu tidak ada cekungannya, kemudian atas sungai oke kan bisa nunutur ke orang. Kemudian buah-buahannya ketika kita menginginkannya, kita bisa memetiknya kapan saja. Kumaha ketika kita melihat ke langit, kemudian kita melihat burung dan kita kerteg hate, duh asa pineunaheun burung teh langsung murag gitu jadi dahareun. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya segala sesuatu yang ada di surga itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah terlihat mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Lamun susukanna ayat cekunganna berarti pernah ketemu ku mata orang. Sama. Khalidina fiha abada. Mereka kelak akan kekal di dalamnya. Karena tadi yang namanya kematian itu telah dimatikan oleh Allah. Dan surat Allah dengan iman ya. Kita semua dipanggil oleh Allah ya, untuk melakukan ritual 2 pekan ke depannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu. Naon kutiba alaikumusyamu teh? Diwajibkan. Kenapa Allah tidak mengatakan kataballahu alaikumusyamu? Allah geus ngawajibkeun, tapi Allah mengatakan geus diwajibkeun. Ya. Kenapa Allah tidak berfirman dalam kalimat aktif, tapi dalam kalimat pasif? Diwajibkeun, bukan Allah mewajibkan, tapi geus diwajibkeun ka aranjeunkeun saum. Ulama mengatakan bahwasanya ketika orang Arab mereka itu berkomunikasi dengan menggunakan kalimat aktif, maka yang dikatakan itu memiliki makna yang relatif biasa-biasa. Tetapi lamun menggunakan kalimat pasif maka memiliki makna tidak biasa. Saum. Hiji amalan anu biasa-biasa. Anu bisa dilakukan ku budak umur 5 tahun ge bisaeun saum teh. Tapi kunaon Allah tadi mengatakan kutiba diwajibkan karena saum itu menjadi tidak biasa. Jika saum itu memiliki target la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang takwa. Hanya orang yang berimanlah yang akan kemudian tertakwakan dengan saum. Saya cek kita jelema teh loba anu saum teh. Pereng saya Ramadan ya. Ngan saeutik. Jadi jalma anu katakwakeun, ningkat katakwaan aku saumnya. Saeutik. Buktina eta deui anu ngomongkeun mesin teh. Aku udah meningkat. Hadirin Allah.
Mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apapun yang menjadi perintahnya. Mastata'tum, semampu kita, semaksimal kita mampu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.